Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat pagi ini. Bersyukur untuk nafas hidup yang masih Tuhan percayakan. Mari sebelum kita beraktivitas, kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang sangat mengasihi hidup kami. Terima kasih untuk nafas hidup yang masih Tuhan anugerahkan, kesehatan, kekuatan bagi setiap kami. Kami mau membaca firman-Mu, Tuhan Yesus tolong kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari 1 Tawarik 12 ayatnya yang ke-16 hingga ayatnya yang ke-22. Namun saya hanya akan membaca ayatnya yang ke-17 dan juga ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Lalu keluarlah Daud menyongsong mereka, berkatalah ia kepada mereka, "Jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika untuk menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu." Lalu roh menguasai Amasai, kepala ke-30 orang itu, "Kami ini bagimu, hai Daud, dan pada pihakmu, hai anak Isai. Sejahtera, sejahtera bagimu, dan sejahtera bagi penolongmu, sebab yang menolong engkau ialah Allahmu." Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konteks pembacaan kita ini adalah Daud sedang berada dalam sebuah pelarian di mana Raja Saul mengepung dirinya, hendak membunuh dirinya, begitu ya. Dia sedang dalam pelariannya. Namun pertolongan Tuhan itu senantiasa dirasakan oleh Daud. Bagaimana beberapa dari suku Israel datang, yang tadinya mereka mendukung Raja Saul, namun di dalam hal ini mereka menyatakan dukungannya kepada Daud. Dan yang menarik adalah bagaimana Daud menerima mereka. Kendati pun dia tahu tadinya orang yang datang ini adalah orang yang mendukung Saul sebelumnya. Namun kalau kita memperhatikan, dia katakan, "Jika kamu datang kepadaku dengan maksud damai untuk membantu aku, maka aku rela bersekutu dengan kamu. Tetapi jika kamu menyerahkan aku dengan tipu muslihat kepada lawanku, sedang aku tidak melakukan kelaliman, maka biarlah Allah nenek moyang kita melihat itu dan menghukum kamu." Kita melihat bagaimana keputusan yang diambil oleh Daud untuk menerima orang-orang, untuk memberikan dukungan kepadanya, pahlawan-pahlawan perang untuk mendukung Daud, gitu ya. Dia sungguh menyerahkan kepada Allah yang dia percayai. Daud seorang pemimpin yang sangat bijaksana. Dia selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap keputusan yang dia ambil. Di tengah-tengah dunia ini seringkali kita sulit membedakan mana lawan, mana teman. Dari Daud kita belajar bahwa dia serahkan semuanya kepada Tuhan. Jika dengan maksud baik, saya terima kamu. Tetapi jika dengan maksud jahat, biarlah Tuhan yang berperkara atas kamu. Sesuatu teladan yang sangat luar biasa. Dan yang menarik di ayat 18, bagaimana dikatakan roh menguasai Amasai. Artinya ada konfirmasi gitu ya dari Tuhan tentang orang yang memberi dukungan ini. Dia katakan, "Sebab yang menolong engkau ialah Allahmu." Hal ini memberikan suatu sukacita bagi Daud, bahwa memang itulah bentuk pertolongan Tuhan dengan memberikan bantuan, dengan para tentara-tentara, pahlawan-pahlawan itu memberikan dukungan kepada Daud untuk membantu dirinya untuk melawan
Saul itu menjadi sebuah bentuk pertolongan yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan dengan caranya yang ajaib, Tuhan yang menguasai hati dan pikiran manusia, memberikan pertolongan dengan caranya yang ajaib. Yang paling penting dalam setiap kehidupan kita adalah libatkanlah Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil dan hiduplah benar di hadapan Tuhan. Maka kita akan bisa mengambil keputusan dengan bijaksana karena Tuhan beserta dengan setiap kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, memberikan suatu motivasi bagi setiap kita untuk selalu melibatkan Tuhan dalam hal apapun, keputusan apapun yang kita ambil dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kami renungkan pada hari ini. Kembali kami belajar dari kepemimpinan Daud di dalam mengambil keputusan ya Tuhan. Bagaimana dia sungguh melibatkan Tuhan. Dan kami melihat bagaimana Tuhan menyertai kehidupannya. Pertolongan Tuhan selalu indah pada waktunya. Kami percaya sebagai anak-anak Tuhan, kami pun dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa hidup benar, hidup taat kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.